Halo desainer, jumpa lagi di channel Baby Design. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas ataupun mengulik lagi seputar kontes desainnya. Karena banyak sekali saya lihat di komentar-komentar, banyak sekali teman-teman yang masih berjuang ataupun masih mengikuti kontes ya, terutama di bidang desain. Nah, kebetulan kemarin itu di salah satu video saya ada yang request saya tentang kontes desain, terutama tentang kenapa sebab-sebab kenapa akun mereka itu bisa tersuspend atau terbanned di situs kontes desainnya. Nah, di sini saya akan coba memaparkan beberapa penyebab yang menjadikan akun kamu bisa disuspend ataupun terbanned. Simak terus video ini ya, dan jangan lupa sebelum kita simak videonya, subscribe dan like ya guys. Oke, kita lanjutkan intro dulu. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan 6 poin pertama ya, kenapa desain kita itu bisa di-banned atau di-suspend di situs kontes ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya, dan poin yang pertama yang saya jelaskan di sini yaitu tentang ini nih teman-teman. Teman-teman, ini saya mengetikkan sebuah kata. Tahukah kata ini adalah generic logo. Nah, generic logo ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, atau buat teman-teman yang belum tahu, generic logo itu apa? Generic logo itu adalah logo-logo yang sudah umum atau sudah banyak dipakai sekali oleh berbagai macam perusahaan ya, ataupun PT ya, ataupun badan usaha, ataupun suatu UMKM, yang mana logonya itu tipe-tipe logonya itu umum dan banyak sekali jenisnya itu hampir mirip ya, sama atau sama antara logo satu dengan logo yang lain. Nah, generic logo itu yang seperti ini teman-teman. Misalkan ada kayak gini nih, logo company ya, logonya bentuknya siluet kayak gini. Terus ada lagi logo yang kayak gini nih, orang-orangan ya bentuknya yang kayak gini. Terus di sini ada daun, kemudian ada tempel lagi, misalkan di sini logo orang-orangan, logo orang berlari di sini misalkan hitam kayak gini siluet, dan ada simbol lingkaran kayak gini tapi bentuk orang-orangan. Nah, ini adalah contoh beberapa logo-logo yang sudah umum dan sering dipakai oleh orang-orang ya. Nah, kita lihat di sini banyak sekali ya. Kalau kita search di Google atau cari di Google itu banyak sekali logo-logo yang generik. Dan kebanyakan para desainer yang ikut kontes itu nyarinya sebagian di Google ya. Ada juga mereka-mereka yang nyarinya itu di Pinterest ataupun di website-website yang lain seperti Shutterstock dan Flickr. Tapi kebanyakan mereka itu nyonteknya di Google ataupun di Pinterest ya. Nah, ini banyak sekali kasusnya ya. Mereka-mereka yang sudah nyontek ataupun sudah meniru desain yang sudah ada ataupun menjiplak, mereka mudah sekali untuk terbanned ataupun tersuspend di situs kontes yang mereka ikuti. Jadi saran saya hati-hati ya teman-teman dalam membuat logo, karena logo itu sensitif ya. Apalagi logo itu banyak sekali yang mereport ya teman-teman, banyak perepotnya dan rawan sekali untuk direport ya. Apalagi logo-logo yang tipe-tipe kayak gini ya, ini banyak sekali yang meniru dan banyak sekali tiruannya ya. Terlebih ada lagi nih logo kayak gini, ini juga udah banyak ya, belah kutub 4, terus samping kanannya itu ada tulisan. Nah, ini sudah banyak kita teman-teman ya, kita jumpai logo-logo seperti itu sudah umum, pokoknya sudah banyak lah yang membuatnya. Oke, kita lanjut yang di poin yang kedua, yaitu teman-teman itu tidak mengupgrade skill ataupun kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman itu terfokus cuma pada satu bidang. Misalkan teman-teman bidangnya sukanya logo, ya bidangnya logo terus. Nah, itu walaupun tidak salah ya, tapi coba teman-teman upgrade lagi skill di bidang lain. Misalkan ilustrasi, kemudian ada website, kemudian ada di bidang desain brosur, kemudian ada desain, bidang desain UI UX ataupun tampilan di mobile ya, aplikasi mobile, kemudian ada desain kemasan atau packaging ya. Nah, teman-teman bisa coba bidang lain yang tentunya tidak terlalu generik ya, bidangnya itu tidak terlalu generik. Bidang yang terlalu generik itu ya bidang kayak logo ya, kemudian ya bidang-bidang desain yang umum lah, yang umumnya sih logo ya, logo, karena kebanyakan kalau logo itu bikinnya itu hampir sama semua ya, hampir sama, dan desainnya itu generik semua kebanyakan. Beda kalau teman-teman coba desain ilustrasi. Nah, pasti ilustrasi itu tidak banyak yang bisa dan tidak banyak yang meniru teman-teman, karena ilustrasi itu membutuhkan skill khusus, yaitu skill menggambar. Jadi tidak mudah ya untuk teman-teman tiru sana sini, itu nggak mudah. Jadi kalau desain ilustrasi ataupun desain website itu
teman-teman bisa coba, dan itu peluangnya juga cukup menjanjikan ya. Teman-teman cobalah nanti ya, coba bikin desain ilustrasi ataupun desain web, dan coba teman-teman upload di kontes. Insya Allah peluangnya juga akan bagus seperti teman-teman desain logo. Oke teman-teman, itu poin yang kedua ya. Kemudian yang poin yang ketiga saya akan jelaskan lagi. Nah biasanya kalau teman-teman itu membuat logo ataupun membuat akun ya di satu perangkat yang sama, misalkan teman-teman ini di sini bikinnya itu di dalam satu skema perangkat yang sama nih. Misalkan saya contohkan di sini, teman-teman bikin di satu device itu di mobile, misalkan di HP nih. Teman-teman bikin akun nanti desain misalkan di HP. Kemudian teman-teman bikin lagi nih satu akun lagi di bagian menggunakan PC ataupun laptop ya. Tapi dalam satu jaringan yang sama. Nah itu tidak boleh teman-teman ya. Itu bisa disuspend ataupun di-banned oleh pihak kontes ya, ataupun pihak penyelenggara kontes ya. Karena di sini membuat akun yang berbeda walaupun device-nya berbeda ya, HP misalkan HP sama laptop ataupun tablet sama laptop, itu tetap akan di-banned ya teman-teman, karena teman-teman itu bikinnya di dalam satu jaringan yang sama ataupun jaringan yang masih utuh ya. Jadi kalau teman-teman bikinnya itu di jaringan yang sama, teman-teman akan langsung ter-banned ya, atau tersuspend di situs kontes tersebut. Jadi saran saya jangan membuat jaringan yang sama ataupun bikinlah di jaringan yang berbeda. Misalkan teman-teman bikinnya pakai HP-nya kakak teman-teman ataupun adik teman-teman. Nah itu akan terdeteksi, tetap akan terdeteksi sebagai satu device ataupun satu akun yang sama, walaupun bikinnya itu akun yang berbeda lagi. Misalkan teman-teman bikin akun satu di HP Android ya, kemudian bikin akun lagi misalkan di-banned nih satunya, akun yang akun satunya di-banned, kemudian teman-teman coba bikin akun lagi di laptop misalkan, tapi dengan email yang berbeda. Nah itu tapi dengan jaringan yang sama, itu akan tetap terdeteksi sebagai duplikat akun ataupun multiple akun ya. Jadi tidak boleh ya, walaupun jaringannya perangkatnya berbeda, tapi masih tetap dalam jaringan yang sama, itu tetap akan terdeteksi dalam satu akun atau multiple akun teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan teman-teman nanti bisa ter-banned di situs kontes. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu di-report oleh desainer ataupun kena report desainernya. Nah biasanya yang paling sering terjadi atau yang paling ditakutkan oleh desainer itu yaitu di-report oleh desainer lain. Nah misalkan contohnya di Indian Design ya. Kalau di Indian Design itu kan ketat sekali ya persaingannya, walaupun desainnya itu ya simpel-simpel tapi persaingannya ketat ya. Di sana itu berkumpulnya berbagai macam desainer dari seluruh dunia. Ya wajar ya kalau antar desainer itu saling memperebutkan hadiah untuk memenangkan kontes. Nah caranya bagaimana untuk memenangkan kontes? Salah satunya yaitu dengan mereport desainer lain. Nah ini penyebabnya teman-teman di report itu adalah kena report desainer lain ya. Nah ini ada penyebabnya nih kenapa teman-teman di reportnya. Misalkan ya karena teman-teman ngopi desain ataupun stok desain dari website ya, kemudian juga meniru desain yang sudah ada, kemudian juga meniru dari desain-desain yang sudah disubmit di situs kontes, yaitu teman-teman akan kena report ataupun kena namanya ya report desainer ya. Nah kita tahu lah desainer kita kebanyakan itu tidak sportif dan tidak menjunjung tinggi asas sportivitas ya. Walaupun banyak juga di negara lain yang suka mereport desainer kita, misalkan negara-negara di bagian India ya, misalkan negara yang mana lah, pokoknya negara-negara luar lah kayak India itu kebanyakan mereport desainer orang Indonesia, itu kebanyakan ya. Saya berdasarkan pengalaman dan apa yang pernah saya alami, itu kebanyakan mereka itu mereport desainer kita atau desain-desain dari Indonesia itu. Dan ada juga sih kebanyakan ada juga ya, bukan dari Indonesia aja ya, bahkan dari negara kita Indonesia pun ada juga yang sering mereport desain orang Indonesia juga. Dari orang Indonesia yang mereport desain orang Indonesia teman-teman. Jadi ya gimana ya, susah juga ya, karena penyebabnya itu yaitu teman-teman menggunakan stok ataupun meniru desain yang sudah ada, kemudian teman-teman upload
di situs kontes tanpa teman-teman modifikasi sama sekali, ya itu kena lah report ataupun, dan akhirnya teman-teman bisa disuspend. Kemudian untuk penyebab yang kelima ini adalah suka mengambil desain dari stok yang sudah ada. Ini contohnya ya, misalkan teman-teman ngambil di Freepik atau Shutterstock. Nah ini kan bahaya banget ya teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan ya tidak mengambil dari desain dari Freepik ataupun Shutterstock. Teman-teman bisa boleh saja ya mengambil referensi dari sini, buat referensi boleh, tapi jangan mengambil mentah-mentah desain yang ada di sini untuk teman-teman jadikan kontes ataupun bahan kontes untuk teman-teman upload di situs kontes teman-teman ya. Jadi itu tidak boleh teman-teman ya. Ini misalkan logo kayak gini dicontek ataupun di download, terus teman-teman upload langsung di situs kontes di Netizen Design ataupun di situs kontes yang lain ya. Teman-teman cuma ubah namanya doang, nama logonya doang, tapi tanpa mengubah bentuk logonya, itu sangat tidak dibolehkan ya. Terutama kalau teman-teman kontes di 99 Design itu tidak boleh teman-teman. Itu namanya pelanggaran ataupun pelanggaran etika di desain grafis ya. Jadi kalau di desain grafis itu tidak boleh mengambil ataupun di kontes itu tidak boleh mengambil desain yang sudah ada, itu tidak boleh. Harus murni desain teman-teman sendiri. Misalkan di sini kayak gini nih, teman-teman boleh contek, tapi teman-teman wajib modifikasi. Tidak boleh sama kayak gini jeblok, itu nggak boleh. Teman-teman wajib modifikasi sesuai dengan modifikasi teman-teman dan versi teman-teman sendiri. Oke, itu teman-teman ya, sebab yang kelima. Kemudian sebab yang terakhir nih, yang keenam, teman-teman ini tidak banyak melihat banyak referensi. Jadi kebanyakan desainer ya, saya lihat dan saya amati, kebanyakan desainer kita itu malas sekali untuk melihat referensi desain, malas bertanya dan malas sekali untuk melihat referensi desain yang sudah ada. Melihat referensi itu beda ya dari meniru desain, itu beda ya. Kalau melihat referensi itu berarti kita kan mengambil gambaran ataupun desain dari orang lain untuk kita tiru, kemudian kita modifikasi sendiri ya. Tapi kalau mengambil atau meniru itu beda ya. Meniru itu berarti kan meniru ataupun menggambar sama persis dari yang sudah ada, kemudian kita upload di situs kontes ya, kita upload ulang misalkan ya. Itu boleh nggak boleh ya. Nah beda, dua persepsi ini beda ya teman-teman. Jadi jangan samakan ya, mengambil referensi dengan mengambil desain yang sudah ada itu berbeda sekali maknanya dan artinya juga berbeda. Nah itu saja teman-teman mungkin yang bisa saya share hari ini untuk kenapa desain teman-teman itu bisa di-banned ataupun disuspend di situs kontes di situs kontes ya. Jadi teman-teman semoga bisa memahami tutorial hari ini ya, dan bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mengikuti kontes ya. Jadi jangan sekali-sekali ya teman-teman mengambil desain dari yang sudah ada kemudian teman-teman upload tanpa teman-teman modifikasi sama sekali, itu tidak boleh, dan itu adalah sudah jelas namanya pelanggaran teman-teman ya. Oke teman-teman, bila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Kita akan coba sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.